Hai, selamat malam. Maafkan aku yang baru upload. Hehe. Sebenarnya seluruh editan FF untuk judul Tuan Muda Bucin dan juga judul Kucing itu sebenarnya sudah selesai sampai ending. Tinggal upload. Tapi aku baru bisa upload karena baru pulang dari rumah sakit. Sebab kemarin aku sempat drop. Nah, mungkin karena kecapean pekerjaan reliveku yang begitu padat ya teman-teman. Selain itu karena cuaca yang berubah-ubah, jadi pesanku untuk teman-teman semua, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Intinya jaga imun, mental dan sebagainya, oke? Weak, no mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Hai, selamat malam semuanya. Semoga kalian semua sehat selalu. Pada malam ini aku akan membawakan lanjutan FF Jungkook bagian kelima. Apapun yang termuat dalam video hanyalah imajinasi semata. So, jangan pernah diambil serius ya. Terima kasih, Borahe. 길 잃은 동네 마주한 태양 가라앉은 공기가 쓸쓸한 방황 스며든 햇살. Jungkook terdiam. Jika bertanya siapa satu-satunya orang yang dapat membuat pria itu seperti jelly, maka jawabannya adalah sang nenek. Sedangkan Yeon menunduk dengan sesekali kedua tangannya bertaut gemetar satu sama lain di bawah meja. Ya, gadis itu ditahan oleh nenek John. Penasaran sekali dengan sosok gadis manis yang tiba-tiba datang malam-malam ke rumah cucu tersayangnya dengan membawa kue. Sang nenek sempat terkejut dan senang sekali. Beliau pikir sosok itu adalah kekasih cucunya. Namun ternyata jawaban Jungkook mematahkan ekspektasi si nenek. Tak apa, mungkin sekarang belum, tapi tidak tahu ke depannya. Dicoba saja dulu, pikir si nenek. 알기 어려운 너의 생각들 웃어넘긴 나날들 바래진 계절 익숙한 바람 맴도는 이 멜로디 언젠가의 바램들이 언젠가의 약속들이. Mendengar jawaban polos itu, spontan sang nenek tertawa lepas. Gadis menggemaskan pikirnya. Sedangkan di seberang meja samar-samar Jungkook tersenyum tipis. Entah karena isi jawaban Yeon atau karena polosnya jawaban itu. Tiba-tiba, pipi Yeon merona seperti tomat panggang. Matanya mengalihkan pandangan hingga tak sengaja bersirobok dengan milik Jungkook. Buru-buru Jungkook memutus pandangan. Ketahuan. Namun nampaknya Yeon tak menyadari jika sejak tadi Jungkook terus-menerus memperhatikannya tanpa berkedip.
Yeon sangat antusias untuk memperkenalkan kue khas keluarga Hwang. Jika biasanya kue itu identik dengan kadar gula yang tinggi dan sangat tidak cocok untuk kesehatan, maka berbeda dengan kue ini. Kedua tangan gadis itu menyodorkan sekotak kue dengan senyum gemasnya di hadapan sang nenek. Kedua netranya membulat lalu melirik ke arah Jungkook. Gadis itu takut kalau cucunya tidak mengizinkan. Takut disangka tidak sopan karena berani-beraninya menyuapi si nenek. Sesaat Jungkook hanya diam beserta tatapan intensnya. Setelahnya ia menyaut santai. Katanya sembari menghulum senyum. Setelah mendapatkan izin, Yeon dengan lembut mulai menyuapi sang nenek. Yang disuapi pun mengunyah dengan begitu antusias. Bahkan kedua jempolnya ia angkat, menandakan kue buatan keluarga Hwang sangat mantap. Tanpa sadar 15 menit berlalu. Selagi memakan kue, Yeon dan nenek saling tertawa lepas, membicarakan hal-hal absurd sewaktu masa mudanya. Mulai dari pertemuan pertamanya dengan kakek Jungkook yang mirip sekali dengan kisah-kisah picisan yang manis dan sebagainya. Bahkan mereka berdua tanpa sadar telah mengabaikan Jungkook, sedangkan pria itu hanya menyimak dan memperhatikan tanpa berniat menyauti, menopang dagunya dengan sebelah tangan. Kedua netranya memandang haru ke arah ratunya itu. Jika diingat-ingat, ini adalah tawa paling lepas yang Jungkook tangkap dari wajah neneknya semenjak kematian sang kakek. Dan semua itu karena satu nama, Hwang Yeon. Tiba-tiba wajah sang nenek sedih dan murung. Yeon lagi-lagi melirik ke arah Jungkook yang terkejut. Namun jawaban Jungkook sungguh di luar dugaan. Nenek Jungkook buru-buru menarik tangan gadis Hwang, membuat gadis itu tidak ada pilihan. Mau tidak mau, malam ini ia harus tidur di rumah dosennya. Awalnya hanya berkunjung mengantar kue, tapi berujung tidur menginap. Astaga, jangan sampai teman-temannya tahu jika dirinya baru saja menginap di rumah dosen menyebalkan. Setelah 30 menit berbincang, Nenek John mulai memejamkan mata. Sejemang Yeon memandang lekat-lekat sosok itu, mirip sekali dengan profesornya. Detik berikutnya Yeon mengecup kening sang nenek. Setelahnya, ia mulai ikut memejamkan mata, menuju tempat terindah, yaitu alam mimpi. Tanpa ia sadari, seseorang telah berdiri di bingkai pintu sejak 30 menit yang lalu dan memandang lekat sambil bersedekap. Bagi Jungkook, Yeon adalah orang baru. Ia hanya ingin memastikan apakah sikap baik Yeon terhadap si nenek juga berlaku saat berada di belakangnya. Saat setelah Yeon mengecup kening nenek, tanpa sadar Jungkook mengulas senyum samar. Entah kenapa hatinya menghangat.
Yeon terbangun karena kelaparan. Sejujurnya semalam ia belum makan malam. Sial, cacing-cacing di perutnya tidak bisa diajak negosiasi. Padahal sedang di rumah orang. Yeon tidak mungkin tiba-tiba pulang ke rumah tanpa pamit. Namun Yeon juga tidak mungkin membangunkan nenek dan profesornya hanya untuk pamit pulang. Yeon bergegas menuju dapur. Lalu dia buru-buru menggeledah isi dapur untuk menemukan satu harapan hidup. Yeon duduk meringkuk di kursi dapur dengan sesekali meneguk banyak air. Kali saja bisa menawar perutnya itu, namun ternyata sia-sia. Yeon ingin mengumpat, tapi dia tahan jika melihat sikap sang nenek sangat berbanding terbalik dengan cucunya. Ibarat kata, bagaikan surga dan neraka. Gadis itu mulai melangkah. Sia-sia saja memelas di hadapan lelaki menyebalkan. Bayangkan saja, kasus susu pisang, Jongkook saja tidak mau mengalah. Apalagi ini, bisa-bisa Yeon mati kelaparan. Untung Yeon hanya menginap sehari. Mendengar itu, Yeon spontan tertawa. Orang setua itu masih belum bisa cara memasang dasi. Astaga. Bahkan, anak SD pun sudah pintar untuk memakainya. Yeon sedikit tidak percaya dengan kemampuan Jongkook. Bayangkan saja, memasang dasi pun tidak bisa. Bukankah keterampilan memasak juga harus dipertanyakan? Namun dugaannya salah. Melihat bagaimana kedua tangan itu bergerak dengan sangat telaten, memasukkan berbagai bumbu ke dalam teflon, Yeon hanya mampu mengulung bibir untuk menyembunyikan senyuman. Jongkook mengenakan sweater hitam dengan bagian lengan yang digulung hingga ke siku, membuat tonjolan urat-urat pada tangannya terekspos jelas. Pasti butuh usaha keras untuk membentuk lengan kuat seperti itu. Pasti lengan tersebut akan sangat begitu enteng saat mengangkat tubuhnya. Entah kenapa Yeon jadi kesulitan menelan ludah. Sial, pikirannya kenapa jadi kemana-mana. Yeon menganga secara tidak sadar, lalu menggigit bibir bawahnya. Gemetaran saat melihat tangan itu semakin mengeluarkan otot ketika memeras sebuah jeruk. Rasanya seperti memperoleh keuntungan ilegal di pagi hari.
Demi cicak-cicak di dinding, YN ingin sekali menceburkan otak kotornya itu ke air suci. Sebelum semakin meliar, gadis itu menunduk, memasukkan kepalanya ke lipatan tangan di atas meja. Sumbu malunya benar-benar pendek. Berkali-kali YN menapuk bibirnya sendiri dengan telapak tangan. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to... Gadis itu masuk dengan langkah ragu. Begitu kakinya berhasil menapak dalam kamar tersebut, Jungkook langsung mengulurkan sebuah dasi dari arah belakang. Sun, come won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart. YN menggigit bibir bawah gemetar. Sebenarnya ia sangat biasa untuk memasangkan dasi. Di rumah ia sering melakukan itu untuk sang apa. Hanya saja ini kasusnya berbeda sekali. Something's telling me it's right. When you came to me. Gadis itu mulai mengalungkan dasi ke leher Jungkook. Kakinya sedikit berjinjit karena perbedaan tinggi di antara mereka berdua yang cukup signifikan. Melihat itu, Jungkook sedikit membungkukkan lehernya secara mendadak, sampai-sampai membuat YN terkejut. Pasalnya wajah Jungkook kini tepat berada di depan wajah YN dengan jarak yang cukup dekat. Jantung gadis Wang mendadak berdendang riang. Matanya mengerja berkali-kali. Feromon tubuh pria John tiba-tiba menyeruak menembus labirin penciumannya. YN mendadak menjadi robot konslet. Jungkook semakin memajukan wajah, sampai-sampai daru nafasnya terasa di permukaan pipi YN. Dan entah perintah dari mana, YN justru memejamkan mata erat. Namun it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry up to my... YN menjera dasi itu hingga sampai pucuk, sengaja sekali. Sampai-sampai saluran pernafasan Jungkook hampir terputus. Setelah dirasa dasi itu terpasang sempurna, YN pamit meninggalkan kamar. Namun tiba-tiba YN menghentikan langkah dan benar saja, ternyata dasinya terlepas lagi. Kenapa bisa? Padahal YN sudah memasangkan secara sempurna. Serius, YN yakin. Day and you're smiling, holding on to your tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. YN tidak lagi memperdulikan topik itu. Ia buru-buru sekali ingin pulang lalu berangkat kuliah. Now it's deep in your eyes, no way to define what we feel inside. Baby, baby.
Setelah YN pergi, tiba-tiba Jungkook merosot ke lantai. Tangan kanannya menabuh dadanya sendiri berulang kali. Bam, yaitu anjing kesayangan Jungkook tiba-tiba datang. Again, all day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry about tomorrow. For now, you're everything in my day. I love the way you like a song, you know. Bam menyaut dengan anggukan, menandakan jika sang apa memanglah pria tertampan. Bam ini mirip sekali dengan Max, anjing mata duitan. Apapun akan dilakukan, asalkan kehidupan terjamin.